Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan bedah skripsi jurusan manajemen haji dan umroh. Khususnya di video ini adalah bab 2-nya, yakni bab tinjauan pustaka. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab satunya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga yang mengatakan tinjauan teoritis. Tapi di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah tinjauan teoritis. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama, jadi sama teman-teman ya, membahas tentang umroh. Kemudian PT Saudi Amanah Wisata, dan ide pokok yang ketiga tentang strategi pemasaran. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada A, tinjauan tentang strategi. Lalu yang B, tinjauan tentang pemasaran dalam perspektif Islam. Lalu yang C, tinjauan tentang menarik minat. Kemudian yang D ada tinjauan tentang jamaah umroh. Oke teman-teman, mari kita bedah isi skripsi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama A, tinjauan tentang strategi. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait strategi. Kemudian pada poin bab A, tinjauan tentang strategi oleh penulis ini dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang lebih spesifik lagi. Yakni yang pertama ada pengertian strategi, lalu yang kedua bentuk-bentuk strategi, yang ketiga jenis-jenis strategi, dan yang keempat ada fungsi strategi. Kemudian bagian yang B, tinjauan tentang pemasaran dalam perspektif Islam. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pemasaran dalam perspektif Islam. Misalnya saja, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dalam prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Ini menurut Sula tahun 2004. Lalu lanjut bagian yang C, tinjauan tentang menarik minat. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait menarik minat. Pada poin C, tinjauan tentang menarik minat oleh penulis ini dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang lebih spesifik lagi. Yakni yang pertama pengertian menarik minat, lalu yang kedua tahapan menarik minat, dan yang ketiga adalah faktor-faktor menarik minat. Kemudian bagian yang D, tinjauan tentang jamaah umroh. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait jamaah umroh, misalnya saja secara terminologis jamaah adalah sekumpulan orang yang terikat oleh sikap, pendirian, keyakinan, dan tugas serta tujuannya yang sama. Ini menurut Nasution tahun 1992. Sedangkan menurut istilah umroh adalah berkunjung ke Baitullah selain waktu haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan cara tertentu pula. Ini menurut Muhammad tahun 2013. Jadi jamaah umroh yaitu rombongan atau sekumpulan orang yang akan menunaikan atau melaksanakan ibadah umroh. Itulah sebabnya orang yang sudah mendaftar untuk naik umroh disebut calon jamaah umroh. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait umroh. Bisa dijelaskan, umat Islam memiliki dasar-dasar yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam, yakni ibadah haji dan umroh. Namun yang dapat kita ketahui bahwa ibadah haji sekarang memerlukan waktu tunggu yang cukup lama, yakni hingga 33 tahun. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19, maka waktu tunggu semakin lama. Sehingga orang-orang lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keyakinan sugestif masyarakat adalah umur tidak berbau. Besarnya minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh sangat disambut baik oleh travel-travel yang ada di Makassar. Salah satunya adalah travel PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Ini adalah poin yang kedua, yakni objek penelitiannya. Bisa dijelaskan, PT Saudi Amanah Wisata Makassar adalah sebuah perusahaan swasta yang telah berdiri di Makassar sejak 16 Agustus tahun 2016 yang telah bertumbuh berkembang menjadi Biro Perjalanan Ibadah Umroh. Sejak tahun berdiri di tahun 2016 hingga saat ini,
Jumlah jamaah di PT Saudi Amanah Wisata semakin meningkat dan bertambah, tentu tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan. Di poin ketiga ini sudah masuk tentang strategi pemasaran. Bisa dipaparkan seperti ini. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu travel. Dengan kata lain, strategi pemasaran umroh adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing tingkatan-tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Ini menurut Anuraga tahun 2009. Lalu poin ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensinya juga harus update ya, harus terbaru, apalagi jika menggunakan jurnal. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait strategi. Untuk kalimat pertama, istilah strategi berasal dari kata Yunani yakni strategos. Stratus yang berarti militer dan ag yang berarti memimpin, yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang strategi. Yakni strategi adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dan tuntutan eksternal pada satu industri. Ini menurut Hamali tahun 2016. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait strategi seperti ini. Jack Trout merumuskan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif. Bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi yang lebih baik. Ini menurut Hasan tahun 2010. Jadi ada 3 kalimat seputar strategi dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah yang keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi. Keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Contohnya kalimat seperti ini tentang menarik minat. Ada 2 kalimat. Yang pertama, secara bahasa menarik minat berarti perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, pelajaran dan objek itu berharga atau berarti bagi individu. Ini menurut Chaplin tahun 2004. Lalu kalimat kedua, menarik minat merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan tingkat kemungkinan konsumen. Ini menurut Priyansa tahun 2017. Oke, 2 kalimat ya, langsung saja kita ubah kalimat pertamanya menjadi secara etimologis menarik minat adalah pertimbangan batin yang mengungkapkan bahwa satu kegiatan, pelajaran dan objek tersebut berarti atau bernilai bagi individu. Ini menurut Chaplin tahun 2004. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Menarik minat ialah kecondongan pemakai barang atau jasa untuk membeli suatu merek atau melakukan aksi yang berhubungan dengan tingkat probabilitas konsumen. Ini menurut Priyansa tahun 2017. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. Secara bahasa, menarik minat berarti perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, pelajaran, dan objek itu berharga atau berarti bagi individu. Ini menurut Chaplin tahun 2004. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi secara etimologis menarik minat adalah pertimbangan batin yang mengungkapkan bahwa suatu kegiatan, pelajaran, dan objek tersebut berarti atau bernilai bagi individu. Ini menurut Chaplin tahun 2004. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini kan secara bahasa kita cari sinonimnya. Di sini dapatnya etimologis. Jadi secara etimologis. Kemudian di sini berarti perasaan. Di sini kita ubah menjadi adalah pertimbangan batin. Perasaan kan pertimbangan batin. Yang menyatakan, di sini menyatakan kita ubah menjadi mengungkapkan bahwa suatu aktivitas kita ubah menjadi kegiatan, suatu kegiatan, pelajaran dan objek berharga. Dan objek itu berharga ya. Itu kita ubah menjadi tersebut. Kemudian berharga atau berarti kita balik dan kita ubah menjadi berarti atau bernilai bagi individu. Nah, di sini perhatikan ya, berharga atau berarti bagi individu kita ganti menjadi berarti atau bernilai bagi individu. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini.
Menarik minat merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan tingkat kemungkinan konsumen. Ini menurut Priyansa tahun 2017. Lalu kalimat kalian tadi kan seperti ini. Menarik minat ialah kecondongan pemakai barang atau jasa untuk membeli suatu merek atau melakukan aksi yang berhubungan dengan tingkat probabilitas konsumen. Ini menurut Priyansa 2017. Coba diperhatikan di sini ya teman-teman. Di sini menarik minat merupakan kecenderungan, kita ganti menjadi ialah kecondongan. Kemudian konsumen kita ubah menjadi pemakai barang atau jasa untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan. Mengambil tindakan kita ubah menjadi melakukan aksi yang berhubungan dengan tingkat kemungkinan. Di sini tingkat kemungkinan ya kita ubah menjadi tingkat probabilitas konsumen. Ini menurut Priyansa tahun 2017. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya, asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah penjelasan terkait video bab 2 bab tinjauan pustaka jurusan manajemen haji dan umroh. Gampang kan cara buatnya? Apabila menurut kalian ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan skripsi jurusan manajemen haji dan umroh. Khususnya di video ini